Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Panglima Tani. Di kesempatan sore yang syahdu ini, kembali kita berjumpa dalam channel Panglima Tani. Di kesempatan sore ini saya akan sedikit menjelaskan atau mereview tanaman cabai varietas Sios Tavi saya yang berusia 60 HST. Dikarenakan musim kemarau, pertumbuhannya agak sedikit terganggu karena proses pengairannya kurang begitu bisa intens, disebabkan masih mengerjakan pekerjaan yang lain, yaitu menanam kacang tanah. Oke, di kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan bahwasanya saya tidak bisa atau tidak akan membersihkan rumput-rumput yang ada di sela-sela tanaman ini, karena bagi saya ketika musim kemarau datang, rumput ini bisa berfungsi sebagai penyeimbang atau menjaga kelembapan tanah. Apabila di sela-sela ini tidak ada rumputnya, praktis tanah akan cepat terpecah alias berlubang karena musim kemarau dan angin yang bertiup sangat kencang di setiap malamnya. Di musim kemarau ini, rumput selain menjaga kelembapan tanah atau dengan kata lain menjaga agar tanah tetap dingin dan basah setelah diairi, selain itu juga bisa manfaat rumput itu sebenarnya ada manfaatnya. Selain untuk pemanfaatan yang saya uraikan tadi, bahwasanya rumput itu bisa menjaga, karena di suhu tertentu, di kelembapan tertentu, rumput itu bisa menjadi media bertumbuhnya bakteri nitri yang membantu proses nitrifikasi, yaitu bakteri Nitromonas dan Nitrobacter. Apa itu nitrifikasi? Nitrifikasi adalah proses pengubahan amonia menjadi nitrit ataupun menjadi nitrat yang siap konsumsi untuk tanaman. Dengan kata lain, urea atau nitrogen yang kita berikan kepada tanaman itu kan sifatnya masih mentah berupa amonia. Nah, untuk membantu proses pemasaan atau pengubahan amonia menjadi nitrit atau nitrat NH3 dan NH4 itu diperlukan bakteri sebenarnya dari alam bisa. Proses nitrifikasi itu dari alam bisa, cuman dengan keberadaan bakteri Nitrobacter atau Nitromonas itu bisa mempercepat proses nitrifikasi, yaitu mengubah amonia N nitrogen itu menjadi nitrit maupun menjadi nitrat yang sudah siap konsumsi. Dengan kata lain, ibarat kata itu makanan sudah siap konsumsi atau siap makan. Selain itu, keberadaan rumput di musim kemarau ini bisa menyediakan atau membantu mikroorganisme lain yang bermanfaat untuk tanaman. Makanya dalam setiap produk herbisida itu tidak tertera membunuh atau memusnahkan rumput ataupun ilalang. Pasti keterangannya di situ mengendalikan. Kenapa mengendalikan? Karena di tahap tertentu rumput-rumput ini akan sangat berguna kawan-kawan dalam menjaga kelembapan. Ini seandainya ini tidak ada rumput, niscaya tanah-tanah ini cepat pecah seperti ini. Dan pecah seperti ini akan menyebabkan kekeringan yang lebih ekstrim lagi. Makanya saya mencoba, karena sudah saya praktekkan sendiri di lahan saya ini, yang semakin rimbun rumputnya, semakin hijau ranum daun-daunnya tersebut. Ini sekaligus bisa untuk untuk mengalihkan serangan dari hama yang
sebenarnya ingin menyerang ke daun cabai atau daun tanaman kita, dengan adanya tanaman hijau otomatis akan ikut atau tidak menyerang tanaman kita yang utama, yaitu tanaman cabai ini. Dia akan menyerang rumput-rumput seperti ini. Nah, ini ada bekas dimakan atau digigit organisme atau hama perusak. Jadi sebenarnya keberadaan itu asal tidak mengganggu tumbuhan utama, itu rumput masih ada kegunaannya. Mungkin kalau di musim hujan, karena keberadaan rumput menyebabkan kelembapan yang sangat tinggi, akan mengakibatkan munculnya jamur. Tapi kalau di musim kemarau ini, justru kita membutuhkan rumput untuk keberlangsungan tanaman utama kita, misalnya cabai ini. Jadi anggapan sebagian orang bahwa rumput itu mengganggu, rumput itu merusak estetika tanaman tersebut, ya kita lihat dulu dalam konteks apa dulu. Kalau memang kelihatannya terlalu mengganggu, ya memang bisa mengganggu tanaman utama. Ya kalau dipandang mata terkesan kita jorok atau kita malas untuk membersihkan, tetapi di sisi-sisi tertentu ini akan sangat berguna, kawan-kawan. Jadi gulma itu dikendalikan, bukannya diberantas. Kita ambil logika, misalnya herbisida itu bisa membunuh segala macam jenis rumput. Lah rumput itu kan sebenarnya di media tanah seperti apapun, setandus apapun, rumput itu seharusnya bisa tumbuh. Kalau rumput saja tidak bisa tumbuh, berarti tanah atau media tanam itu sangat-sangat miskin atau sangat-sangat kekurangan unsur hara. Rumput saja tidak bisa tumbuh, apalagi tanaman mau kita tanam di situ. Jadi saya memang terkesannya tidak terawat atau kumuh atau apa, tapi sejauh pengamatan dan pemahaman saya, rumput ini akan tetap berguna di keberlangsungan tanaman itu. Apalagi saya tekankan, ini kan di musim kemarau. Kalau di musim penghujan ini ya memang harus dibasmi, karena semakin lembab akan memunculkan spora-spora jamur yang bisa mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Cabainya cabai tampar, dan untuk pertumbuhannya mungkin sedikit terganggu karena di tempat saya di Kabupaten Nganjuk ini angin bertiup sangat kencang sekali. Mungkin kalau nanti angin itu bertiup agak tidak terlalu kencang, mungkin bisa lebih baik pertumbuhannya. Kalau siang matahari terik, kalau malam angin bertiup sangat kencang. Mungkin ya bertiupnya angin itu akan membawa hama atau mikroorganisme yang bisa merusak atau mengganggu pertumbuhan tanaman tersebut. Kemungkinan mungkin kalau nanti di akhir Agustus atau di pertengahan Agustus angin sudah agak berkurang, insya Allah ini bisa tumbuh lebih bagus lagi. Ini mungkin akan saya masukkan unsur nitrogen, kawan-kawan, karena di musim kemarau ini keberadaannya sangat vital. Mungkin saya kocorkan mungkin di kesempatan berikutnya untuk pemberian nutrisinya. Seperti ini view-nya. Seperti itu. Jadi kawan-kawan tidak usah khawatir, tidak usah cemas kalau rumput terlalu menggenangi atau merimbuni tempat tanaman Anda. Dilihat, dianalisis kira-kira itu perlu atau tidak rumput itu bersih. Kalau ini bersih, tak ada rumput dengan saya akan 1 hari setelah saya airi pasti akan terpecah tanahnya. Karena yaitu siang sangat terik dan kalau malam angin bertiup sangat kencang. Ini untuk antisipasi itu. Bisa dijadikan selimut di kala malam, bisa dijadikan tempat bernaung akar di kala siang. Mungkin itu saja dulu penyampaian dari saya, Panglima Tani. Bila ada kritik atau ada apa, ada saling berbagi ilmu, dilanjutkan di kolom komentar. Jangan malu menjadi pemula,
pengetahuan itu luas, ilmu pengetahuan itu luas, pengetahuan kita terbatas. Sampai di sini dulu karena waktu menjelang senja, menjelang maghrib, waktunya beribadah, sholat maghrib. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.